Shalom. Salam sehat buat kita semua. Pertama-tama saya sekali lagi tak putus-putusnya berterima kasih buat Tuhan Yesus dan kepada Bapak dan Ibu Gembala yang luar biasa bersama dengan hamba-hamba Tuhan, para pengurus, pelayan Tuhan yang luar biasa dan jemaat Tuhan yang begitu luar biasa hari ini. Saya boleh diizinkan Tuhan untuk bisa berdiri lagi menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saudara, saya tadi waktu saya duduk, semua yang sudah dinyanyikan, semua yang sudah disaksikan, itulah khotbah saya hari ini. Jadi saya bertanya kepada Roh Kudus, apa yang saya mau sampaikan lagi? Karena sudah disampaikan semuanya. Saya juga semakin kagum dengan Tuhan. Setiap kali saya mau khotbah, pujian itu sudah dinyanyikan, saudara. Dan hari ini Pak Richard lagi meneguhkan. Terima kasih Bapak buat kesaksian yang luar biasa. Tetapi Pak Alex katakan, saya tadi disuruh lebih dari Pak Richard 5 jam. Dikurangi Pak. Dikurangi berapa ya? 4 jam lebih ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 20. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tema kita hari ini adalah pintu menuju kebebasan. Pintu menuju kebebasan. Nah saudara, kita baru selesai merayakan Jumat Agung dan Paskah. Setiap tokoh agama atau pendiri agama punya tanggal lahir dan juga tanggal kematian. Tetapi hanya Yesus yang punya tanggal kebangkitan. Amin. Semua tokoh agama dan pendiri agama tidak bangkit. Akan bangkit, tetapi hanya Yesus yang mati dan langsung bangkit. Nah saudaraku yang kekasih, hari ini saya ingin membawa saudara untuk melihat satu kebenaran yang sangat penting mengenai pintu. Saudara, pintu, kalau saudara baca di dalam seluruh kitab Alkitab, saudara menemukan ada sekitar 400 kata pintu, bahkan lebih. Dengan pengertian dan makna yang berbeda-beda. Tetapi pintu buat saya dan saudara itu menunjukkan untuk kita dapat akses untuk keluar. Amin. Tidak mungkin saudara kita bangun rumah tanpa pintu. Kalau bangun rumah tanpa pintu, saya tidak tahu bagaimana cara saudara masuk ke dalam rumah. Dan bagaimana saudara keluar. Dan saudaraku yang kekasih, pintu menyatakan satu kebebasan. Pintu membuat kita keluar dari satu ruangan
untuk menuju kepada suatu tempat yang lebih luas, lebih bebas. Nah saudara, Yesus adalah pintu buat hidup saya dan saudara. Amin. Mari buka satu ayat saudara, Yohanes 10 ayat 9. Firman Tuhan berkata, akulah pintu. Yesus memproklamirkan dirinya adalah pintu. Pintu untuk apa saudara? Pintu supaya kita masuk ke dalamnya untuk mendapatkan keselamatan. Dan kita masuk dan keluar untuk menemukan apa saudara? Padang rumput. Jadi saudara, Yesus adalah pintu untuk kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada kebutuhan yang terbesar dalam hidup ini selain keselamatan. Keselamatan adalah kebutuhan yang terbesar dalam hidup saya dan saudara. Ujung-ujungnya saudara, orang butuh selamat. Amin. Dan tidak ada agama di muka bumi ini yang menjamin setiap pengikutnya dapat selamat. Selain daripada Yesus, Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Bapa menunjukkan surga itu, keselamatan itu, kalau tidak melalui Yesus. Dan saudara, Yesus tidak hanya berkata dapat selamat. Tetapi Yesus berkata, akulah pintu. Dan barang siapa masuk ke dalamnya, dia akan menemukan apa saudara? Padang rumput. Yesus sedang memberikan satu gambaran mengenai padang rumput. Saudara pernah melihat padang rumput yang ukurannya kecil? Gak ada. Saya pernah jalan saudara di Tanjung Bunga. Saya melihat dari jauh di depan rumah orang itu. Rumahnya gede sekali saudara. Dan di depan rumahnya saudara, saya lihat dari jauh hijau sekali. Tapi cuman hanya sebatas dari posisi saya sampai ujung panggung ini. Dan diameternya saudara, lebarnya dari sini menuju ujungnya. Jadi saudara, saya bilang ini rumput apa? Hijau sekali. Saya bilang kepada istri saya, ayo kita lihat rumputnya. Kalau ada yang jual saya mau beli. Ternyata saudara, waktu saya dekat saudara, ternyata rumput imitasi. Saudara, padang rumput yang Yesus maksudkan itu sesuatu yang luas. Dan itu berbicara soal freedom, tentang kebebasan. Dalam hal apa saudara? Dalam segala hal yang saudara butuhkan. Pintu untuk sembuh, siapa yang tidak butuh? Amin saudara. Pintu untuk dipulihkan, siapa yang tidak mau dipulihkan secara keuangan? Semua pasti bilang amin walaupun suara tidak keluar. Karena kalau saudara dompetnya kurang, tidak ada isinya saudara, itu sakitnya beda. Orang makan pangsit tore kita cuma lihat tenadoi. Iya. Siapa yang tidak mau dipulihkan di dalam relasi, hubungan orang tua dan anak, anak dengan orang tua, lebih-lebih menantu dengan mertua. Berbahagia itu Adam tidak punya menantu, punya mertua, saudara. Kadang-kadang saudara, hubungan mertua dan menantu itu kadang-kadang ada cocok sekali, ada yang tidak cocok sekali. Dan kalau yang tidak cocok sekali, kalau menantunya tidak cinta Tuhan, saudara. Itu pas mertuanya lewat, dia nyanyi, saudara. Ya Tuhan, angkat dirinya, lebih cepat, lebih baik. Mengapa saudara? Kadang mertua juga mau ngurusin rumah tangga anaknya. Di sini ya tidak ada saudara. Ada di luar, tapi kebetulan lagi ngumpul semua di sini.
Enggak, saudara-saudara baik semua. Amin. Ya, jadi Adam itu wah luar biasa saudara. Tapi saudara sebagai menantu harus dengar-dengar mertua saudara. Amin. Itu perintah Tuhan, hormati orang yang lebih tua. Supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara mau agar usaha saudara, pintu kesuksesan itu terbuka buat saudara. Kesuksesan bukan berbicara soal keuntungan, saudara. Tetapi berbicara soal keberuntungan. Beda. Orang berhasil belum tentu dia beruntung. Dengar baik. Orang bisa sampai puncak. Dia menjadi orang terkenal, dia menjadi orang yang dapat memerintah. Tetapi dia kurang beruntung. Mengapa? Karena suatu kali waktu dia dikejar oleh KPK. Karena korupsi. Dia terkenal, iya saudara. Medsos dapat membuat orang terkenal. Makanya saya tulis dalam status saya bilang, Yesus menjadikan kita bukan menjadi orang yang terkenal. Sorry, dunia bisa membuat saudara terkenal. Saudara posting hal-hal yang tidak dibuat oleh orang lain. 2 minggu kemudian saudara dapat pengikut sangat banyak. Coba saudara naik di menara yang paling tinggi, lalu saudara selfie di sana. Saudara langsung ditonton oleh ribuan orang. Terkenal saudara. Tapi Yesus menjadikan saudara yang jahat pada masa lalu menjadi orang yang baik bahkan benar. Itu tidak bisa dibuat oleh dunia ini. Amin saudara. Dunia hanya bisa membuat kita semakin jahat saudara. Tetapi Yesus bisa membuat yang jahat menjadi benar. Jadi saudara, hari ini mungkin saudara sedang menatap satu pintu dan saudara sedang mengharapkan sesuatu dari pintu itu. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara tatap. Pintu apa yang saudara inginkan. Tetapi untuk mendapatkan pintu itu, untuk masuk ke pintu yang saudara harapkan, saudara harus masuk pada satu pintu. Dan pintu itu adalah Yesus. Ketika saudara masuk kepada Yesus, saudara akan mendapatkan pintu yang saudara harapkan. Ada amin? Amin saudara. Saudara lihat ketika Yesus bangkit. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Orang bertanya, Pak Pendeta, tubuh kemuliaan itu yang bagaimana? Nah saudara, tubuh kemuliaan itu tubuh yang tidak bisa binasa. Tubuh yang dapat keluar dan masuk melalui pintu yang terkunci. Saudara perhatikan ayat yang ke-19. Kita lihat ayat ini dulu. Firman Tuhan berkata, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Saudara, hari pertama minggu itu menurut kalender bangsa Israel itu hari Sabtu. Tetapi buat kita itu hari apa saudara? Minggu. Murid-murid berkumpul di situ saudara. Dan apa yang terjadi? Saudara perhatikan, saya ingin garis bawahi satu perkataan atau kalimat di situ. Di suatu tempat dengan pintu apa saudara? Yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang Yahudi. Saudara, ketika Yesus mati. Dan kematian Yesus itu bukan kematian dipancung, bukan kematian karena diracuni, tetapi kematian Yesus saya sudah jelaskan, kematian di kayu salib. Saudara, kematian di kayu salib itu dipertontonkan kepada semua orang bahwa itu adalah penjahat yang sangat-sangat dianggap jahat di mata orang. Sehingga semua orang boleh melihat dia. Dan saudara, Yesus mati disalibkan. Supaya apa saudara? Kejahatan kita yang di sana ditanggung oleh dia. Dan saudara, ketika Yesus disalib, apa yang terjadi? Murid-murid pada kocar-kacir semua. Di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap, murid-murid lari meninggalkan dia. Ketika Yesus disalib, murid-murid tidak ada di sana.
Mengapa? Karena guru mereka yang mereka hormati, yang mereka cintai, yang mereka ikuti. Di mana mereka sudah meninggalkan semuanya. Mereka sudah meninggalkan perahu mereka, pekerjaan mereka. Ada sebagai nelayan, ada sebagai pemungut cukai. Mereka sudah ikut Yesus. Mereka sudah jadi murid Yesus. Dan ketika mereka melihat Yesus, saudara disalibkan sebagai seorang penjahat. Mereka menjadi takut dan gentar, saudara. Dan Alkitab mencatat, mereka ada di dalam sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka ada di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, keputusasaan, depresi, takut. Bahkan sudah tidak ada harapan. Mengapa? Karena guru mereka, rabi mereka sudah mati. Saudara, tetapi luar biasanya ketika mereka ada dalam situasi itu, Yesus bangkit dan masuk ke dalam rumah itu. Tidak dengan membuka pintunya. Tapi firman Tuhan katakan dia tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Saudara catat firman Tuhan ini. Pintu terkunci. Kondisi hidup murid-murid sedang dalam ketakutan. Mereka sudah tidak bisa melihat harapan lagi. Mengapa harapan mereka satu-satu cuma Yesus? Mereka tidak mungkin keluar dari tempat itu sebab para imam, ahli Taurat, pasukan Romawi sedang mencari mereka. Karena mereka mengikut Yesus. Pernahkah saudara ada dalam situasi seperti ini? Saudara ada di dalam sebuah ruangan dan saudara tidak bisa keluar dari ruangan itu. Mungkin hari ini saudara sedang dipenjara. Dalam tanda kutip, dalam pikiran saudara, ketakutan sedang menghantui saudara. Saudara sedang dipenjara dengan kegelisahan. Saudara bangun tidur pagi-pagi. Saudara pikir masalah saudara. Mungkinkah Tuhan bisa dapat mengatasi masalah saya? Mungkinkah Tuhan bisa melunasi utang-utang saya? Mungkinkah Tuhan bisa menyembuhkan sakit saya? Bisakah Tuhan bisa memulihkan usaha bisnis saya? Saudara dipenjara oleh pikiran saudara. Dan saudara tidak bisa melihat dengan jernih, melihat dengan jelas tentang siapa Tuhan. Hari ini saya mau buka kepada saudara. Tidak ada satu pintu yang tidak bisa dimasuki oleh Yesus. Tidak ada satu penjara apapun dalam hidup saudara yang tidak bisa dihancurkan oleh Yesus. Ada amin saudara? Saudara merasa pintu yang saudara harapkan sedang terkunci begitu rapat. Saudara melihat pintu yang saudara inginkan tidak mungkin dibukakan oleh siapapun. Hari ini ketika saudara percaya kepada Yesus. Ketika saudara sungguh-sungguh meletakkan iman kepada Yesus. Saudara hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam saudara. Saudara melekat erat pada Yesus. Hari ini saya mau katakan kepada saudara. Tidak ada kunci yang tidak bisa dibuka oleh Yesus. Tidak ada pintu yang tidak bisa diterobos oleh Yesus. Ada amin. Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, lihatlah tanganku, lihatlah lambungku. Saudara, manusia sering butuh bukti. Kadang-kadang kita dengar satu kesaksian, dua kesaksian. Kita amin di tempat ini. Pulang kita hadapi realita. Kita mulai khawatir dan takut lagi. Yesus bilang kepada murid-murid ketika mereka sedang takut. Tidak ada harapan. Yesus bilang, lihat. Tanganku, lihat lambungku. Sudah selesai. Engkau tidak perlu bersembunyi lagi di dalam rumah ini. Engkau tidak perlu terikat lagi dengan hal-hal yang mustahil. Engkau tidak perlu terikat lagi dengan kebimbangan dan kekhawatiran. Hari ini ketika engkau masuk di dalam aku, engkau melalui aku, engkau percaya kepada aku, engkau menemukan pintu yang namanya ketidakmustahilan. Ada amin. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada dalam hidup saudara, bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ada amin. Amin. Apa yang mustahil saudara? Tidak ada. Yesus berkata kepada mereka, ini aku.
Kalau saudara baca selanjutnya, seorang yang bernama Thomas tidak percaya kalau Yesus bangkit. Lalu Yesus datang kepada dia dan Yesus tunjukkan hal yang sama. Thomas, datanglah, masukkanlah jarimu di tanganku dan lambungku supaya engkau jangan tidak percaya lagi. Lalu pada ayat yang terakhir, saudara, ayat yang ke-29, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, saya tutup di sini. Saya mau bilang kepada saudara hari ini. Ketika saudara berhadapan dengan pintu yang tertutup buat saudara. Saudara tidak perlu melihat pintu itu. Saudara hanya harus melihat kepada Yesus. Amin. Saudara, kadang cerita sederhana buat hidup kami. Hal yang sepele. Suatu kali waktu saudara, kepingin sekali saya dan keluarga tuh makan ikan. Sederhana, tapi ini terjadi berulang-ulang. Sederhana. Yang kita lihat, aduh pintu ini datang terbuka, ada ikan yang datang saudara. Lalu kami doa, Tuhan, hari ini kami mau makan ikan. Tetapi bukan kami yang beli. Tuhan, kadang-kadang orang berpikir berdoa tuh seperti sesuatu yang harus puitis. Ya Bapa di dalam surga, hamba datang siap kepadamu. Oh Tuhan, engkaulah yang luar biasa, engkaulah raja di atas segala raja. Saudara, kadang-kadang saudara butuh doa seperti itu. Tapi kadang-kadang saudara hadapi Tuhan, saudara hadapi sebagai seorang sahabat, seorang teman. Jadi saudara, kami doa, Tuhan, kami makan ikan. Saudara, pada waktu itu kami percaya Tuhan pasti kasih. Saudara, siang hari ketika jam makan, saudara, Tuhan kirim ikan buat kami di rumah. Orang itu telepon, Pak, tiba-tiba hati saya tergerak pada pagi hari. Tidak tahu wajah Bapak ada di wajah saya. Wajah Bapak dan Ibu. Saya bilang, Bu, sering-sering Bu wajah saya di wajah Ibu. Saya bilang, kenapa Bu? Ibu ingat khotbah saya? Ibu ingat nasihat saya? Tidak. Sepertinya Tuhan nampakkan wajah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kepengen makan ikan. Jadi saya ke pasar. Saya beli ikan lebih. Saya mau kasih dalam bahan yang mentah. Tapi Tuhan ingatkan, buatkan yang terbaik buat hambaku. Saudara, datang sudah ready. Sudah siap untuk makan. Dan saudara, ini kejadian bukan 1-2 kali. Ini kejadian berulang-ulang. Saya takut, saya doa, tiba-tiba Tuhan namakan wajah saya di hadapan Bapak Ibu saudara. Ya iya saudara. Saudara minta apa saja yang saudara kehendaki. Tuhan pasti kasih buat hidup saudara. Selama itu tidak keluar dari kehendaknya, dia pasti kasih. Oh saya takut minta soal ini, soalnya ini hal yang sepele. Enggak, saudara. Kadang-kadang hal yang sepele itu, saudara, itu meningkatkan iman kita ketika Tuhan jawab. Satu kali waktu saudara, kepingin makan bakso. Ini kesaksian saja Pak. Kepingin makan bakso. Jadi saudara, malam-malam istri saya suka makan bakso. Kalau saya nasi goreng. Jadi beda antara langit dan bumi. Kadang-kadang dia bilang, Pak kita makan bakso. Enggak, saya kayak nasi goreng. Tapi karena kita saudara dalam Tuhan harus sayang, perhatian. Suami istri harus saling sayang. Ikuti dulu makan bakso, baru habis ke nasi goreng. Jangan egois, amin suami-suami. Jadi saudara, malam saudara, aduh ini pas hujan. Tuhan kami mau makan bakso, tapi kami tidak mau beli. Tuhan tolong. Itu siang-siang kami doa. Apa yang terjadi saudara? Pada waktu itu
Kami dalam keadaan lagi nyantai di rumah. Tiba-tiba ada yang telepon kami. Pak Pendeta, ini kebetulan kami ada acara. Bisa enggak Bapak sediakan waktu sebentar malam untuk kita nikmati usaha yang baru dibuka yang berjualan bakso. Saudara, saya sampai hampir tidak percaya, saudara. Kok bisa? Gitu. Kok bisa? Persoalan cuman bakso, Bu. Pak, bakso. Kita hanya keluarin duit 10.000 sudah dapat. 15.000 sudah dapat. Tuhan bilang, ini hambaku uji saya ini kayaknya. Ada duitnya, kenapa minta sama saya? Gitu. Saudara, sampai kami makan, saudara, bungkus lagi bawa pulang 12 bakul penuh, saudara. Mau cerita tambah lagi, saudara. Nanti minggu depan saja saya tambah, saudara. Terlalu banyak mujizat, saudara. Terlalu banyak. Mulai dari sakit, mulai dari uang, mulai dari ketika kami pergi belanja. Kami berdoa, Tuhan, kami tidak mau bayar apa yang kami belanja. Ada duit, ada. Pas dikasih, saudara. Saudara, itulah jalan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu perhitungan dengan Tuhan. Pas mau bayar, lihat ke samping. Pak Pendeta. Sudah, saya bilang Tuhan selesailah. Saudara, Pak Pendeta jangan. Saya yang bayar. Saya bilang, Tuhan, coba tadi saya ambil lebih banyak, bagus. Ini motivasi pendeta jahat, saudara. Terlalu banyak mujizat. Makanya tadi Pak Richard katakan bahwa ketika saudara ikut Tuhan, tidak ada pintu yang tidak bisa terbuka buat hidup saudara. Yang muda-muda mau dapat pasangan hidup, saudara melekat pada Yesus. Tuhan kasih yang terbaik. Jangan terus menyesali yang sudah pergi. Amin. Jangan Maria yang sudah pergi. Sorry yang ada nama Maria di sini. Ada Marta yang terbaik Tuhan siapkan buat hidup saudara. Ada, amin. Kalau usaha saudara sedang macet hari ini, percaya. Ada pintu yang Tuhan siapkan. Jangan terus di pintu itu. Lihat pintu yang sebenarnya. Masuk ke situ. Saudara akan mendapatkan kebebasan finansial. Berkat Tuhan akan turun dalam usaha saudara. Apa yang saudara kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan saudara beruntung. Mari kita berdiri bersama-sama saudara.